Di sudut liang lahat ada tangan hitam berbulu dengan kuku yang tajam menjulur seolah mau mencakar wajah jenazah. Tini hampir teriak, untung sadar langsung menutup mulut lantas berbalik ke belakang. Lalu Murad seperti yang digerakkan dibanting secara paksa langsung telentang, dan saat itu pula Murad menyaksikan sosok makhluk tinggi besar seperti genderuwo berdiri di samping Murad, yang seketika Murad pun teriak menjerit ketakutan lalu pingsan tak sadarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Dulu Akang pernah menceritakan kisah tentang tumbal kampung pesugihan, yang narasumbernya adalah salah satu Baraya KMS yang bernama Kang Murad. Di mana dalam cerita itu Tini, ibu dari Kang Murad, hampir mati dicekik oleh buta yang menjelma menjadi sosok Haji Tutur, mantan majikan Tini. Selepas Tini selamat dari penumbalan malam itu, esok paginya Tini dipecat oleh Haji Tutur. Bahkan dia mendapat uang tutup mulut agar tidak menyebarkan berita tentang sumber harta kekayaan Haji Tutur yang adalah ternyata hasil dari muja. Lalu selang beberapa hari tersiar kabar Hajah Rini, istri kedua Haji Tutur, mati. Di mana Tini saat itu yakin kalau Hajah Rini mati menjadi tumbal pengganti karena gagal menumbalkan dirinya. Begitu mendengar kabar kematian Hajah Rini, Tini pun bergegas langsung menuju ke rumahnya Hajah Rini. Di mana waktu itu Tini pergi ke sana beserta dengan para tetangga bermaksud untuk melayat. Tiba di rumah, ternyata jenazah Hajah Rini belum datang. Konon masih dalam perjalanan dari rumah sakit. Tini pun ikut menunggu dengan para pelayat yang lain. Namun, ketika berkumpul dengan para pelayat, Tini tak melihat keberadaan Haji Tutur. Hanya melihat istri pertama Haji Tutur yang bernama Hajah Astuti. Sampai tak lama terdengarlah suara sirine ambulan mendekat ke arah rumah itu. Orang-orang lantas berdiri menyambut. Pintu gerbang dibuka lebar, mobil ambulan pun masuk ke dalam. Di situ Tini mendekat karena Tini merasa cukup dekat dengan Hajah Rini. Ketika pintu ambulan belakang dibuka oleh petugas dari rumah sakit, Tini pun mendekat melihat jenazah dari Hajah Rini. Begitu menatap wajah Hajah Rini,
Tini pun terbelalak kaget karena jelas sekali wajah pucat Hajah Rini menyiratkan rasa takut teramat sangat, seolah mengalami sesuatu yang begitu menakutkan di detik kematian. Lalu jenazah Hajah Rini langsung dibawa ke dalam rumah. Orang-orang, khususnya para ibu-ibu, itu langsung berkerumun, duduk melingkar di ruang tamu, di mana jenazah Hajah Rini dibaringkan, ditutup kain samping. Ibu-ibu termasuk Tini mulai mengajikan surat Yasin untuk almarhum. Sedangkan sebagian lelaki warga Sugih Mukti, termasuk di situ Komar, Hendar, Kang Ojak, dan beberapa warga lain, itu langsung menuju ke pemakaman untuk menyiapkan lubang galian. Selepas beberapa putaran mengaji surat Yasin, jenazah pun langsung dibawa ke tempat pemandian darurat di belakang rumah. Nah, di sini Tini pun ikut memandikan jenazah Hajah Rini, di mana ketika jenazah dibawa masuk ke dalam tempat pemandian, di situ saat jenazah Hajah Rini dibuka pakaiannya oleh ibu-ibu, disitulah Tini pandangannya tertuju ke batang leher Hajah Rini. Jelas sekali ada bekas membiru seperti bekas cekan, bahkan ada cap jari-jari tangan. Pikiran Tini pun teringat akan peristiwa beberapa waktu lalu ketika dia mau dicek oleh sosok buta yang menyerupai Haji Tutur. Astagfirullahaladzim. Ibu, coba lihat. Ini kok ada bekas cekikan di leher Hajah Rini? Ucap Tini. Yang lain yang tadinya belum sadar akhirnya kaget pula ketika melihat bekas biru lebam di batang leher Hajah Rini. Astagfirullah. Kok bisa ya? Ini kayak mati kecekek. Jangan-jangan. Diam. Jangan banyak bicara. Ini aib dari almarhum. Jangan disebarluaskan. Cukup kita saja yang tahu. Ucap Ibu Enah, salah satu pemandi jenazah paling tua waktu itu. Tini dan yang lain pun mengangguk. Terlebih Tini yang mengetahui betul, karena kalau bukan Hajah Rini, mungkin dirinya yang sudah mati dan dimandikan oleh mereka. Singkatnya, selepas selesai dimandikan, jenazah Hajah Rini pun dibawa masuk ke dalam kamar, langsung diselimuti kain kafan, ditaburi minyak serimpi. Lantas jenazah itu pun dibawa kembali ke tengah rumah untuk mulai disolatkan. Nah, ketika sedang disolatkan ini, imam sholat jenazah saat itu, ketika sedang takbiratul ihram yang kedua, membaca takbir yang kedua, tak sengaja matanya menatap ke arah pusarnya jenazah. Di situ si imam sampai kaget hampir loncat karena melihat di atas pusar, di bagian tangan yang bersedekap, si imam melihat ada benda yang bergerak, namun sepintas. Ditambah, si imam pun sempat mendengar suara lirih geraman dari mulut Hajah Rini. Pucat pasi imam sholat jenazah waktu itu. Singkatnya, selesailah disolatkan, didoakan, lalu jenazah Hajah Rini dimasukkan ke keranda, dipikul oleh 4 orang lelaki bergantian menuju ke arah pemakaman. Setibanya di pemakaman, Tini
terus mengikuti prosesi pemakaman jenazah Rini sampai selesai. Ketika jenazah diturunkan ke dalam liang galian, dimasukkan ke dalam liang lahat, Tini menyaksikan dengan matanya sendiri. Di sudut liang lahat ada tangan hitam berbulu dengan kuku yang tajam menjulur seolah mau mencakar wajah jenazah. Tini hampir teriak, untung sadar langsung menutup mulut lantas berbalik ke belakang. Selepas itu, jenazah Hajah Rini yang jadi tumbal suaminya sendiri langsung ditimbun tanah merah. Tini beserta para pelayat lain pun kembali ke Sugih Mukti, kembali ke rumah mereka sendiri. Pasca kematian Hajah Rini, rumah mewah itu menjadi tak berpenghuni. Namun selang 1 tahun pasca kematian Hajah Rini, rumah mewah bekas Hajah Rini itu pun ditempati oleh istri muda Haji Tutur yang keempat. Tini yang tahu Haji Tutur sebenarnya muja, dia pun berasumsi kalau sepertinya istri keempat Haji Tutur itu nanti di satu waktu akan mati pula seperti Hajah Rini mantan majikannya. Waktu pun berlalu, si Murod sudah lulus dari SD masuk ke sebuah SLTP. Waktu itu Tini masih menjadi seorang buruh cuci, cuma agak mendingan ketika malam hari si Tini ini sering bantu di warteg milik Bu Atun sebagai seorang pramusaji. Gajinya pun lumayan. Ada sajalah buat Tini untuk membantu biaya anaknya. Nah, satu ketika Murod ini sudah masuk SLTP atau SMP. Tini dan Murod malam itu sedang duduk berdua ngobrol di ruang tamu rumah mereka yang begitu sederhana. Tini bertanya tentang kondisi Murod di sekolah. Sampai jam 9 malam, Murod pun pamitan tidur terlebih dulu. Pergilah Murod ke dalam kamarnya. Sedangkan Tini, dia sedang duduk di ruang tamu sambil memikirkan masa depan anaknya. Lagi asik melamun, tiba-tiba terdengar suara bruk dari arah kamarnya Murod, disertai suara Murod yang mengerang. Tini pun berlari ke kamar anaknya. Kagetlah dia melihat Murod terjatuh dari ranjang yang patah menjadi 2. Ya Allah, Rod, kamu gak kenapa-napa? Aduh Bu, pinggang Murod Bu, sakit Bu. Ya Allah ya Robi, itu ranjangnya kenapa? Ya, ranjangnya patah Bu. Ya Allah. Ya sudahlah Rod, bantu ibu beresin ranjang. Ranjang kayu itu pun diberesin oleh ibu dan anak ini. Lantas disimpan ke belakang. Ranjang bobrok dari kayu yang patah itu memang lebih cocok jadi kayu bakar daripada tempat tidur. Selepas membereskan ranjang patah, Murod pun berkata ke ibunya, Bu, beliin ranjang baru atuh Bu, sekalian sama meja belajar. Iya, ibu juga ngerti. Memang ibu sudah niat. Mungkin memang sudah saatnya lah ranjang kamu itu diganti. Ya iyalah Bu, ganti. Masa Murod tidur di lantai? Ya sudah, kamu tenang saja. Malam ini kamu tidur saja di kamar ibu. Besok, selepas ibu selesai nyuci, ibu mau ke toko furniturnya milik Haji Rosid. Katanya, di toko furnitur itu banyak ranjang-ranjang murah. Bener ya Bu, beliin ranjang baru sama meja belajar juga? Iya, besok ibu belikan, ucap Tini sambil tersenyum. Walau Tini dalam hati mikir, nih duit cukup kagak gitu kan. Nah, besoknya
Selepas Tini selesai nyuci, habis zuhur, dia pun berjalan kaki langsung menuju ke toko furnitur milik Haji Rosid. Bisa dibilang Haji Rosid ini orang kaya pula. Cuman lebih kayaan si Haji Tutur. Haji Rosid ini orang kaya baru lah di sana, di kampung Sugih Mukti. Nah, setibanya di toko furnitur, di situ Tini pun dilayani oleh Pak Komar, masih salah satu tetangga Tini pula. Kamu Tin, mau belanja perabotan? Iya Pak, ini loh Pak, mau nyari ranjang sama meja belajar buat si Murod. Oh, mau ranjang kayak gimana? Mau yang spring bed tuh, yang baru, wih, empuk. Itu ranjangnya orang-orang kaya. Ya Allah Pak, ya jangan ngeledek atuh Pak. Ranjang kayu biasa saja. Toh masih ada kasur kapuk di rumah. Kamu mah ditawarin yang bagus, malah mau ranjang kayu. Mau yang jati apa yang gimana? Yang biasa saja Pak Komar, yang biasa, yang murah-murah aja lah. Kalau mau yang murah, ya udah ikut ke bagian sana tuh. Di situ khusus barang-barang dengan harga low budget. Harga-harga murah. Tapi kualitasnya nggak murahan, Tin. Yang bener Pak, paling juga dari kayu albu kan. Ya albu juga kan kuat. Ya udah yuk, lihat aja dulu. Ada yang ukir, ada yang polosan. Kamu mau yang mana? Yang polos-polos aja Pak. Jangan yang rame-rame. Saya kan masih polos Pak, ucap si Tini. Bercanda dia. Ya maklum lah sama tetangga gitu kan. Dibawalah nih sama Pak Komar. Disuruh milih sendiri ranjang-ranjang kayu polos yang berderet di sana. Tini pun memilah-milah. Nah, yang ini aja Pak. Yakin Tin, itu kan paling muat cuman buat satu orang. Lah itu kan ranjang buat si Murod Pak. Gak apa-apa, beli yang ini saja. Sekalian sama meja belajar kayu yang paling murah pula Pak. Ya sudah, kamu langsung saja ke kasir. Kebetulan di situ ada Pak Haji. Tawar saja, mudah-mudahan kamu bisa dapat harga murah, ucap si Komar yang langsung menyiapkan pesanannya Tini. Tini pun bergegas langsung ke kasir menemui Haji Rosid. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bentar, kayak kenal Bapak teh? Saya Pak Tini, yang sering nyuci bajunya Ibu. Oh kamu Tin, mau beli apa? Itu Pak, beli ranjang kayu tuh yang paling murah sama meja belajar pula. Terlihat Komar memberi isyarat di kejauhan kepada majikannya. Oh yang itu. Ya sudah. Untuk kamu harganya Bapak diskon sedikit ya. Berapa Pak semuanya? Haji Rosid pun langsung menghitung dengan kalkulator. Nih, totalnya segini Tin. Aduh, gak bisa kurang lagi Pak. Kalau segitu, uang saya kurang 50.000 Pak. Ini sudah harga paling murah Tin. Gak apa-apa kurang 50.000 juga. Nanti sisanya bisa kamu cicil. Atau bisa juga nanti dipotong dari uang buruh cuci kamu di rumah. Gak apa-apa. Ya ambil saja sok ambil. Gak usah malu-malu. Kamu ini kan sering kerja pula ke rumah Bapak. Nanti Bapak disalahin sama si Ibu. Aduh, yang bener ini teh Pak. Boleh sisanya dicicil? Boleh. Nanti kan bisa dipotong separuh dari upah nyuci kamu di rumah. Sok, gak apa-apa. Cuma mungkin besok baru ranjang dan meja itu bisa diantarkan ke rumah kamu. Gak apa-apa Pak. Mau besok pun boleh kok Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Ini uangnya. Dihitung lagi Pak. Sudah. Gak perlu dihitung. Bapak percaya kok, ucap Haji Rosid. Tini pun tersenyum pamitan pulang. Tanpa Tini sadari, ketika berbalik membelakangi Haji Rosid, lah di situ si Haji Rosid tersenyum penuh arti. Entah senyum cabul atau senyum mesum,
Tetapi senyuman ke arah seorang perempuan yang bertahun-tahun ditinggal suami tanpa kabar, itu senyuman bisa disalah-artikan. Lah, pulanglah si Tini ke rumah. Murad nagih dong. Bu, mana ranjangnya? Katanya mau beli ranjang baru. Besok Murad, besok baru diantar ke rumah. Sabar ya? Iya bu, nggak apa-apa. Tapi bener kan, ibu sudah beliin ranjang sama meja baru? Sudah ibu belikan. Besok pun diantar Pak Komar kemari. Murad pun tersenyum senang. Lalu esok paginya, pagi-pagi sekali, salah satu pegawainya Bu Atun datang. Tin, kata Bu Atun, bisa nggak hari ini kamu langsung kerja saja? Gak usah sore datang ke wartegnya. Loh, emang kenapa teh? Gak tahu, disuruh Bu Atun kayak gitu. Ya sudahlah, saya nggak nyuci hari ini, langsung saja ke warteg, ucap Tini. Nah, jam 7 pagi, Tini pun langsung ke wartegnya Bu Atun. Setibanya di warteg, ternyata Bu Atun lagi banyak pesanan. Katanya buat rapat di balai desa. Tini pun lantas sigap membantu Bu Atun. Bahkan ikut pula mengantarkan makanan ke balai desa. Sepulangnya dari balai desa, terlihat di warteg Bu Atun sedang sibuk melayani pembeli. Tini pun dengan gerak cepat membantu pula. Selepas melayani pembeli, Bu Atun pun mengajak Tini berbicara. Tin, begini Tin. Besok, hari Sabtu, ibu ada pesanan. Pesanan makanan bu? Bukan. Jadi gini, besok hari Sabtu, ibu ada yang minta masak di kampung sebelah, di acara hajat nikahan. Resepsinya hari Minggu. Jadi dari hari Sabtu, ibu sudah harus standby di sana menyiapkan masakan buat prasmanan. Nah, ibu mau ngajak kamu, Tin, biar si Asi yang nungguin warteg. Gimana? Kalau kamu mau, nanti ibu bayar cash 3 kali lipat gaji harian kamu di sini. Ibu nggak ada temen di sana, Tin. Wah, boleh tuh bu, boleh. Kira-kira berangkat jam berapa besok bu? Ya sekitar jam 10 lah. Karena ibu juga mau belanja dulu ke pasar. Besok kamu tunggu aja di sini, ucap si Bu Atun. Tini pun senang. Karena uang 3 kali lipat bayaran hariannya Tini cukup besar lah buat Tini. Bisa buat makan selama 1 minggu. Singkatnya selepas asar, Tini pun pulang kembali ke rumah. Bertepatan dengan Pak Komar yang mengantarkan ranjang kayu beserta dengan meja belajar. Menggunakan mobil pick up milik Haji Rosid. Lalu Tini pun meminta Pak Komar dengan 2 orang keneknya memasukkan ranjang dan meja belajar ke dalam kamarnya Murad. Dibawa masuk ke dalam, diletakkan dan ditata sedemikian rupa. Murad pun datang pulang sekolah. Langsung disuruh oleh Tini membereskan ranjang tempat tidurnya sendiri. Murad pun senang. Gak dibantu ibunya, itu kasur langsung dia letakkan di atas ranjang kayu. Dan esok paginya, sesuai dengan permintaan Bu Atun, Tini dan Bu Atun pun langsung pergi ke acara hajatan di kampung sebelah sebagai koki dan asistennya. Hari Sabtu itu, Tini pun meninggalkan Murad sendiri di rumah. Dia pergi ke acara hajatan dengan Bu Atun pemilik warteg sebagai koki dan Tini sebagai asistennya. Singkatnya, Murad yang di rumah sendirian. Selepas maghrib, dia lantas langsung masuk ke dalam kamar. Dia buka buku dari dalam tas. Maksud Murad, dia mau mengerjakan PR dari sekolah yang harus disetorkan ke guru hari Seninnya. Bertepatan dengan azan maghrib,
Murad bukannya sholat. Maklumlah anak kecil. Dia pun langsung asik mengerjakan PR maghrib itu. Lagi ngerjain PR, azan maghrib selesai berkumandang, Murad yang lagi asik dengan pekerjaan rumah, dia pun terdiam, mencium bau kemenyan. Bau kemenyan. Bau kemenyan dari mana? Pikir si Murad. Apa mungkin Pak Eko yang lagi ngerokok? Karena memang si Pak Eko ini, tetangga yang tak jauh dari rumah Murad, itu rokoknya tembakau campur kelembak dan kemenyan. Taulah kalau orang Jawa Tengah ya, masih sering orang-orang tua zaman dulu tuh ngerokoknya kan kayak gitu, pakai kemenyan dan kelembak. Tapi kok baunya kencang amat, pikir Murad. Yang lantas, bulu kuduk Murad pun mulai meremang. Gak mungkin kalau ini asap kemenyan rokok. Ini kemenyan asli. Gak ada bau tembakau. Ya Allah, ini ada apa? Pikir Murad. Murad yang baru kelas 2 SMP jelas begitu ketakutan. Terlebih di rumah hanya dia sendirian. Lantas Murad ingat pintu-pintu rumah, pintu depan dan jendela itu belum dikunci. Murad pun keluar dari kamar, bergegas ke arah pintu. Namun, ketika Murad memutar anak kunci, Murad tak sengaja menatap ke jendela. Ketika langit mulai menggelap, Murad melihat ada sosok seperti bayangan hitam berlari di depan halaman rumah Murad. Murad pun terkejut, kaget sekaligus ketakutan. Bayangan hitam itu jelas ukurannya seukuran tubuh manusia, tapi jalannya begitu cepat. Astagfirullahaladzim, itu apa? Pikir Murad. Murad lalu mendekat ke arah jendela, bermaksud mau mengintip lewat gordeng. Ketika gordeng dia singkapkan sedikit, disitulah di pojok halaman rumah, Murad melihat sosok hitam berbulu lebat seperti sosok gorila, seukuran tubuh manusia, berdiri dengan mata merah menyala, menatap tajam ke arah Murad. Murad pun gemetar ketakutan, lantas berbalik lari masuk ke dalam kamar tidurnya. Pintu kamar langsung Murad tutup, dia kunci. Murad naik ke atas ranjang, menutup tubuh dengan selimut. Ma, teriak Murad, gemetar ketakutan. Namun, teror ketakutan yang menimpa Murad tak sampai di situ saja. Tiba-tiba, Murad mendengar suara langkah-langkah kaki mengitari kediamannya, mengitari rumahnya. Terlebih lagi, Murad semakin takut ketika langkah kaki itu terdengar jelas dari balik dinding kamar tidurnya, dari halaman samping. Bahkan Murad ketika mengintip lewat selimut tebal yang menutup tubuh, Murad menyaksikan bayangan hitam lewat di jendela kamar. Suara langkah-langkah kaki itu seolah memutari rumah beberapa kali, tiada henti. Murad di situ di balik selimut membaca doa-doa yang dia hafal, membaca surat-surat pendek yang dia tahu. Dia ketakutan. Murad yakin itu bukan sosok manusia. Aromanya pun begitu aneh. Campuran aroma amis darah kering bercampur dengan kemenyan yang semakin lama semakin tercium kental di hidung Murad. Tak cukup diteror oleh suara langkah kaki yang mengitari rumah dan bau menyan yang menyengat. Tiba-tiba saja Murad mendengar pintu, jendela
sekitar rumahnya semua bergerak-gerak sendiri. Bruk, 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 bruk. Seperti ada yang berusaha merangsak masuk ke dalam rumah Murad. Bukan hanya pintu dan jendela, dinding-dinding rumah seolah bergetar, seperti muncul gempa kecil. Lindu atau lini kalau kata orang Sunda. Tentunya Murad semakin takut. Keringat dingin bercucuran membasahi sekujur badan Murad. Lalu terdengar pintu depan seperti yang didobrak paksa, menimbulkan suara yang begitu kencang. Lalu suara langkah kaki berat pun terdengar, berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Suara langkah kaki itu menggema di telinga Murad. Lalu pintu kamar Murad mulai bergerak-gerak sendiri. Digedor dari luar, gagang pintu digerak-gerakan. Lampu kamar tiba-tiba padam seketika. Murad bernapas pun ketakutan. Takut menimbulkan suara. Ingat film vampir yang pernah dia tonton. Murad menahan napas sekuat tenaga agar tak diketahui oleh sosok hantu yang mau mencelakakan dirinya. Tiba-tiba pintu kamar Murad yang dikunci dari dalam perlahan terbuka. Kret. Suara langkah kaki pun terdengar masuk melangkah ke dalam. Lalu di tengah Murad yang begitu ketakutan, terdengar suara tawa yang menggema disertai suara geraman yang seketika ranjang yang ditiduri oleh Murad diguncang-guncang sedemikian rupa. Murad hampir terlempar namun berpegangan ke kasur begitu kuat. Teriak Murad. Ranjang digoyang-goyang. Lalu selimut yang dipegangi Murad yang menutup tubuhnya ditarik paksa sampai terlempar. Murad pun langsung telungkup. Gemetar ketakutan, sampai nungging dia, kencing di celana saking takutnya. Murad sambil menutup mata telungkup di atas kasur kapuk di ranjang yang terus digoyang-goyang. Murad melihat ada sosok kaki berbulu tebal berdiri di samping ranjang. Suara geraman pun bersumber dari sosok itu. Lalu Murad seperti yang digerakkan dibanting secara paksa langsung telentang, dan saat itu pula lah Murad menyaksikan sosok makhluk tinggi besar seperti genderuwo berdiri di samping Murad yang seketika Murad pun teriak menjerit ketakutan lalu pingsan tak sadarkan diri. Teriakan Murad tentunya terdengar oleh para tetangga, khususnya Pak Eko yang baru selesai sholat maghrib langsung setengah lari keluar kamar. Bu, perasaan tadi ada suara jeritan. Iya Pak, itu kayak jeritannya si Murad Pak. Astagfirullahaladzim. Bu, kita ke sana Bu, kita ke sana. Takut si Murad kenapa-napa. Ibunya kan gak ada di rumah. Pak Eko dan istrinya sambil menggendong anak itu langsung lari ke rumahnya Tini. Ternyata bukan Pak Eko saja, tetangga dekat yang lain pun berhamburan lari menuju ke arah yang sama. Begitu tiba di depan rumah Murad, rumahnya Tini, pintu terlihat sudah terbuka. Orang-orang pun langsung merangsak masuk ke dalam, dan ketika menuju ke kamar Murad, semua orang pun menjerit melihat Murad mengeluarkan busa dari bibirnya, terlentang dengan mata terpejam, namun terlihat dadanya masih bergerak. Pak Eko pun sigap menyuruh Pak Komar untuk memanggil mantri, mengobati dan memeriksa kondisi Murad. Pak Eko dan para tetangga kebingungan.
melihat kondisi kamar Murad seperti yang diacak-acak, dibanting-banting. Buku, alat tulis, dan semua perabotan di dalam kamar awut-awutan berserakan. Seperti kamarnya Murad sudah habis diterjang badai. Selang setengah jam kemudian, Mantri JJ pun datang. Langsung memeriksa kondisinya Murad. Pak, gimana Pak Mantri? Ini si Murad kenapa Pak? Si Murad gak kenapa-napa. Hanya saja, dia ini sepertinya pingsan. Suhu tubuhnya begitu tinggi, panas demam. Kalau Bapak tak salah, ini gejala orang habis kejang. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak apa-apa kan Pak? Insya Allah nggak kenapa-napa. Nanti kalau si Murad sudah siuman, kasih obat ini saja. Insya Allah beberapa hari lagi pun panasnya bisa turun dan tubuhnya kembali normal. Ucap Mantri JJ menyerahkan obat kepada Pak Eko. Aduh, ini gimana ya? Si Tininya nggak ada di rumah. Pak, bisa ngutang dulu. Loh, Bapak bukan bapaknya? Bukan Pak, saya mah tetangganya. Ini anak yatim Pak, bapaknya nggak tahu di mana. Yatim? Udah meninggal? Belum sih Pak. Cuman katanya sih, ya di luar kota udah kawin lagi katanya Pak. Ini ibunya lagi di acara hajatan di kampung sebelah Pak. Ya Allah, ya sudah, baiknya tolong jemput saja ibunya. Soalnya takut nanti bangunnya tengah malam, jadi ada yang langsung memberikan obat. Iya Pak, biar nanti saya nyuruh tetangga buat ngejemput ibunya si Murad. Pak Mantri pun hanya tersenyum saja. Tapi Pak, ini bisa ngutang kan Pak? Ya nggak bisa tuh. Sok ditalangin aja sama siapa aja lah. Akhirnya tuh tetangga pada patungan buat nalangin obatnya si Murad. Nah selepas itu Pak Mantri pun pamitan. Sedangkan di kampung sebelah, tepatnya di tempat hajatan, Tini masih sedang membantu Bu Atun. Hanya saja, Tini dari waktu maghrib ketika sedang sholat, dia nggak bisa khusyuk sama sekali. Hati dan pikirannya gelisah tak menentu. Dan selalu teringat kepada Murad anaknya yang ditinggal sendiri di rumah. Bahkan ketika sholat Isya, hal sama pun terjadi pula. Tini jadi khawatir, takut terjadi sesuatu kepada Murad anak semata wayangnya itu. Sedangkan waktu memasak, dihentikan dulu saat itu. Semua orang berkerumun di halaman yang punya hajat untuk ikut menyaksikan acara siraman calon pengantin perempuan. Nah, si Tini ketika melihat calon pengantin perempuan sedang melakukan adat siraman, disitulah tak terasa air mata Tini pun mengembang. Sampai menetes menangis sesenggukan tertahan. Di situ Tini ingat kepada Amir suaminya yang sudah 5 tahun tak ada kabar. Walau kata tetangga dan orang-orang si Amir sudah menikah lagi dan punya keluarga. Tapi bagi Tini, Amir itu tetaplah suaminya. Selama dia belum bertemu dengan Amir, belum diceraikan, Tini berjanji tak akan pernah mencari lelaki lain sebagai pengganti. Karena secara hukum Tini ini masihlah istrinya Amir. Dan Tini tak mau menggugat cerai Amir. Walau ada talak hakim, tapi bagi Tini, talak hakim itu tidak seperti talak dari sosok suaminya langsung. Terlebih Tini tidak tahu kebenaran aslinya Amir menikah lagi atau tidak, karena Tini tak tahu di mana sebenarnya Amir bekerja. 5 tahun Tini sendirian banting tulang menghidupi Murad anaknya tanpa kabar dari Amir suaminya. Nah, lagi asik melamun, mengingat masa lalu, teringat akan suaminya, tiba-tiba
ada ibu-ibu yang nepuk pundaknya Tini. Mbak Tini. Iya Bu, ada apa? Itu Mbak, ada tetangga Mbak Tini dari Sugih Mukti yang nyusulin ke sini. Loh, nyusulin saya? Siapa Bu? Kalau tak salah, namanya Pak Komar. Ya Allah, ada apa ya Bu? Gak tahu Mbak, coba Mbak Tini temui saja dulu Pak Komarnya. Ada apa Tin? Ini Bu Atun, itu katanya ada tetangga yang nyusulin saya ke sini. Loh, emang ada apa Tin? Gak tahu Bu, saya khawatir ada sesuatu terjadi sama Murod anak saya. Ya sudah, kamu temui dulu si Pak Komar itu. Tini pun mengangguk, lantas keluar menemui Pak Komar yang masih duduk di atas motornya. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah Tin, pulang Tin. Loh, ada apa Pak Komar? Tin, anakmu Tin, si Murod, dia pingsan, kejang-kejang, mulutnya keluar busa. Ya Allah ya Robi, yang bener Pak, bener Tin. Ngapain saya bercanda? Saya jauh-jauh dari Sugih Mukti, langsung ke sini jemput kamu. Ya Allah, sebentar atuh Pak, saya ke Bu Atun dulu. Tini pun lari menemui Bu Atun. Dia laporan kalau Murod sakit parah sampai keluar busa. Bu Atun pun khawatir, lalu ngasih sejumlah uang kepada Tini. Tini disuruh pulang waktu itu juga. Tini pun dibonceng oleh Pak Komar, langsung balik ke Sugih Mukti. Ketika tiba di dekat rumahnya, Tini semakin ketakutan melihat banyak orang berkerumun di halaman. Melihat Tini datang, para tetangga menyingkir. Tini merangsak masuk ke dalam rumah, menuju ke kamar sang anak, di mana di situ ada Pak Eko dan istrinya. Alhamdulillah Tin, ini loh Tin, anakmu Tin. Ya Allah Murod. Tini pun memeluk Murod anaknya. Kondisi masih pingsan. Ini anak saya kenapa Pak? Anak saya kenapa? Gak tahu Tin. Tadi waktu saya selepas sholat maghrib, saya kaget ngedengar jeritannya si Murod. Makanya sama istri langsung ke sini. Pintu rumah bagian depan juga terbuka. Para tetangga pun berhamburan ke sini juga. Nih, semua orang ini saksinya. Ngelihat Murod sudah pingsan mengeluarkan busa dari mulutnya. Kata Pak Mantri, si Murod ini, dia panas, demam, kejang-kejang pula sampai mengeluarkan busa. Tapi jangan khawatir, nanti pun si Murod bakal siuman. Hanya saja apa Pak? Itu loh Tin, anu apa Pak? Tolong Pak jelasin ada apa? Itu Tin, uang obat belum diganti. Bapak patungan loh sama tetangga. Ya Allah Pak, dikirain apa? Berapa? Eko pun langsung menyebutkan nominalnya. Untung pas banget sama uang yang dikasih Bu Atun. Langsung Tini ganti. Ya udah Tin, kalau gitu Bapak sama Ibu mau pamitan pulang. Nanti kalau ada apa-apa, kamu ke rumah saja ya Tin. Iya, makasih Pak Eko, Bu Eko. Lalu Pak Eko dan Bu Eko beserta anaknya pun keluar dari kamar Murod. Para tetangga lain mengikuti pamitan kepada Tini pulang ke rumah sendiri-sendiri. Selepas kepergian para tetangga, Tini pun mengunci pintu dan jendela yang terbuka. Situasi sudah kembali hening. Tini lalu melangkah menuju ke kamar Murod anaknya. Saat itulah Tini pun berdiri diam mematung karena sudut mata kanannya melihat ada sosok yang berkelebat di ujung dapur rumahnya. Ya Allah, ada apa lagi? Tini pun teringat kejadian beberapa tahun silam. Waktu peristiwa dia mau ditumbalkan oleh Haji Rosid. Tini pun lari ke dapur. Sampai di dapur Tini hanya mencium asap kemenyan bercampur bau darah kering. Ya Allah ya Robi. Di tengah Tini yang sedang ketakutan dan kaget di dalam dapur, tiba-tiba Tini mendengar suara erangan Murod dari dalam kamar. Tini lantas lari menuju kamar anaknya. Alhamdulillah Rod, kamu kenapa Rod? Ada apa?
"Ma, takut ma, Murad takut ma." Takut? Takut kenapa? "Takut ma, Murad masih ingin hidup ma, takut ma." Makin panik dong Tini mendengar Murad berbicara ketakutan selepas siuman. Sudah, tenang dulu, tenang. Ini, minum obat dulu dari Pak Mantri." Murad pun menurut. Lalu dikasih obat pemberian Mantri JJ. Selepas meminum obat, Murad pun disandarkan di ranjang itu. Lantas Tini dengan nada yang lembut bertanya kembali kepada Murad, "Tenang ya Rod, jangan takut. Ada emak sekarang. Kamu ceritakan apa yang terjadi sama kamu." Bu, waktu maghrib." Murad cerita dari awal yang terjadi kepada dirinya. Mendengar Murad bercerita seperti itu, mata Tini pun terbelalak. Mukanya pucat seketika. "Ada apa, Mak? Tolong, Mak. Tolong Murad, Mak. Murad masih mau hidup, Mak." "Tenang, kamu tenang saja ya, tenang. Ada emak." Dalam hati, Tini ini murka. Kurang ajar. Siapa yang mau menumbalkan anakku? Ini pasti ada yang menargetkan Murad jadi tumbal. Namun Tini belum bisa menerka siapa yang mau menumbalkan anaknya itu. "Ma, Murad takut, Ma." "Tenang. Ibu akan tidur di kamar bersama kamu. Kamu yang tenang." Iya, Ma, iya." Lalu Murad pun ditutup kembali dengan selimut oleh Tini. Efek dari obat pun mulai terlihat. Tak lama kemudian, Murad sudah mulai menguap kembali, lantas tertidur pulas di depan Tini, ibunya. Selepas Murad tidur nyenyak, Tini yang masih diliputi amarah dalam hati, lantas dia bergegas ke dapur mencari garam kasar. Dicari-cari di rak dan di lemari, ketemu sekitar 2 bungkus garam kasar itu. Langsung dibuka oleh Tini, dimasukkan ke dalam sebuah baskom. Lalu Tini pun membawa air minum dalam botol. Dia bawa ke kamar sang anak. Selepas itu, Tini mengambil wudhu, lalu masuk ke dalam kamar anaknya. Dia gelar sajadah. Malam itu, Tini berniat akan membaca aurad yang diajarkan Aki Salija, kakeknya di masa lalu dulu, untuk menjaga anaknya dari jerat tumbal yang mengancam jiwanya. Tini langsung menunaikan sholat. 2 jenis sholat sunnah dia lakukan, sholat taubat dan sholat hajat. Lalu Tini duduk bersila. Garam kasar di dalam baskom diletakkan di depan Tini. Botol plastik berisi air minum dibuka pula penutupnya. Lalu di situ Tini pun mulai membaca aurad yang diajarkan almarhum sang kakek. Dia baca sedemikian rupa. Sampai tak terasa sudah tengah malam, Tini masih asik larut dalam wiridan. Nah, ketika sedang wiridan tengah malam ini, Tini mendengar suara langkah-langkah kaki yang menggema berjalan mendekat ke halaman rumah, lantas memutari kediamannya itu. Sama persis seperti yang waktu maghrib Murad alami. Bukan hanya hentakan langkah-langkah kaki, disertai pula aroma-aroma aneh yang begitu asing. Didominasi bau kemenyan, seolah bau kemenyan ini memang melekat ke sosok setan yang mau menjemput Murad anaknya. Sedangkan dalam bayangan pikiran Tini ketika membaca wiridan malam itu, dia melihat bayangan sosok lelaki setengah baya mengenakan peci putih, yang tak lain adalah Haji Rosin, pemilik toko furnitur, tempat di mana Tini
membeli ranjang kayu dan meja belajar dengan sisa 50.000 yang diperbolehkan dibayar dengan cara dicicil. Dalam hati, astagfirullah, apa mungkin ini semua ulah Haji Rosid? Apa iya Haji Rosid juga muja? Namun lisannya Tini terus melantunkan wiridannya. Berhenti suara langkah-langkah kaki yang mengitari kamar. Malah disambung suara deru angin yang kencang menerpa rumah Tini. Sampai angin masuk lewat loster-loster jendela, masuk ke dalam kamar Murad anaknya, menerbangkan gordeng dan kain lainnya. Anginnya begitu kencang sampai mukena yang dikenakan Tini pun terhempas, berkibar-kibar. Tini makin memperkeras bacaan wiridnya. Saat itulah ketika bacaan wirid diperkencang oleh Tini, seketika itu pula Tini mendengar suara jeritan seperti yang sedang kesakitan, lalu disertai aroma rambut terbakar. Begitu aroma rambut terbakar tercium di hidung Tini, suara jeritan menghilang, deru angin kencang pun lenyap. Suasana kembali hening seolah tak pernah terjadi suatu apapun yang datang menimpa kediaman Tini. Selepas itu, Tini pun menutup wiridnya, lalu bersujud bersyukur karena doanya Allah ijabah untuk menyelamatkan Murad anaknya. Singkatnya, sampai adzan subuh, Tini tak tidur, hanya duduk setia di samping Murad sang anak. Selepas adzan subuh terdengar, Tini menunaikan sholat subuh, lantas mengambil garam yang sudah dia doakan semalaman. Tini pun keluar, lalu garam kasar itu dia taburkan mengelilingi kediamannya sebagai bentuk perjagaan agar sosok jin pesugihan tak bisa merangsak masuk kembali ke rumah Tini. Selepas itu, air di aqua pun ketika Murad terbangun langsung dia minumkan, dan sisanya Tini balurkan. Dia usapkan ke wajah Murad 3 usapan, lalu dari dada ke perut 3 kali pula, telapak tangan kanan, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri, sampai terakhir di telapak tangan kiri Murad. Selepas itu, barulah Tini bernapas lega, hanya tinggal memulihkan kondisi fisik anaknya. Sebelum anaknya sembuh total, Tini berniat tak akan dulu bekerja. Namun siapa sangka ketika malam tadi Tini wiridan di rumah, kejadian aneh terjadi di kediaman Haji Rosid. Di mana di malam yang sama ketika Tini wiridan berusaha mengobati dan menyelamatkan Murad anaknya, di rumah Haji Rosid yang cukup megah, Haji Rosid di sebuah kamar sedang duduk bersila menghadap sesaji begitu khusyuk. Namun tepat tengah malam, Rosid membuka mata terbelalak ketakutan mendengar suara geraman, lalu sesaji di hadapannya meledak berhamburan. Rosid terbental, membentur dinding kamar, memuntahkan darah segar. Kebetulan Komar lagi di gudang di bawah beresin barang-barang yang harus dikemas untuk diantarkan ke konsumen. Makanya Komar mengetahui ketika Haji Rosid teriak kesakitan, Komar berlari masuk ke dalam membantu Bu Haji Rosid menyelamatkan suaminya yang terlihat oleh Komar memuntahkan darah segar sampai pakaiannya penuh dengan darah merah berbau busuk agak kehitaman. Nah, hal itu Komar ceritakan ke istrinya. Istrinya Komar cerita ke Tini. Dari situlah Tini yakin memang
Haji Rosidlah yang sudah berniat menumbalkan Murod anaknya lewat cicilan 50.000 sisa pembayaran ranjang dan meja belajar. Ini loh, pesugihan di masa lalu kejamnya bukan main. Nah, beberapa waktu kemudian, 3 hari pasca Murod diobati oleh ibu kandungnya sendiri, Mbak Tini, kondisi Murod pun berangsur-angsur membaik. Demamnya hilang, hanya tinggal tubuhnya yang masih lemas. Hari Minggu waktu itu, berarti sekitar 1 minggu penuh balurah Murod sembuh total, pulih total. Nah, waktu itu pagi hari sekali, Murod dan Tini ibunya itu lagi duduk di dipan kayu di depan rumah sambil menikmati cemilan pisang goreng dan teh hangat. Ibu dan anak ini saling tertawa-tawa penuh bahagia walau kehidupan mereka begitu pas-pasan. Lagi asik bercanda dengan anak kandungnya itu, tiba-tiba muncul sebuah mobil sedan hitam melaju agak pelan, lantas berhenti tepat di depan halaman rumah Tini. Tini pun kaget. Loh, mobil siapa itu, Rod? Gak tahu, Bu, ucap Murod. Lalu ketika pintu terbuka, itu Memang Komar ya, Rod? Iya, Bu, itu Pak Komar. Rod, kamu pergi dulu ke belakang lah. Loh, kenapa, Bu? Sudah, ikuti aja saran Ibu, ucap Tini. Tini curiga nih ada sesuatu. Betul lah, ketika Komar keluar dari mobil, pintu sebelahnya pun dibuka, terlihatlah sosok lelaki setengah baya mengenakan peci putih, pakai sarung dan baju koko, dituntun oleh Komar, dipapah berjalan mendekat ke arah Tini yang menatap kebingungan. Terlihat Haji Rosid seperti yang begitu kepayahan, berjalan pun seperti yang dipaksakan. Napasnya terdengar tersengal-sengal ketika tiba di depan Tini. Haji Rosid mengajak Tini berbicara. Tini pun mempersilahkan Haji Rosid dan Pak Komar masuk. Selepas tiba di dalam, Haji Rosid menyuruh Komar ke mobil karena ada hal penting yang mau dibicarakan dengan Tini. Selepas Komar pergi, Tini langsung mengawali. Aduh, maaf nih Pak Haji, uang sisa buat beli ranjang sama buat beli itu meja belajar belum bisa saya bayar Pak Haji. Sudahlah Tin, gak apa-apa, gak usah kamu bayar, Bapak sudah ikhlas. Oh gitu ya Pak, saya kira Bapak teh mau nagih utang. Bukan, uang 50.000 tak berharga buat Bapak. Dalam hati Tini menyeringai. Lantas Pak Haji ini ada perlu apa ya Pak? Tin, tolong Tin, maafkan saya Tin, maafkan saya. Loh, kenapa Pak? Tini pura-pura tak tahu, seolah memaksa Haji Rosid mengakui sendiri di depan Tini. Betul lah, Haji Rosid tanpa malu menangis meminta maaf ke Tini karena sudah lancang mau menumbalkan Murod anaknya Tini. Haji Rosid sampai nangis loh di hadapan Tini. Yang dimana menurut Haji Rosid, jin pesugihan yang dia puja marah karena anak buahnya yang mau menjemput Murod pulang ke alamnya dalam kondisi tak bernyawa akibat wirid yang dibacakan oleh Tini. Mendengar ini, Tini pun kaget juga, gak nyangka kok dampaknya sampai seperti itu. Padahal menurut Tini yang diwiridkan itu hanya sholawat Jibril. Yang ternyata sholawat Jibril yang begitu pendek, fadilahnya luar biasa. Seperti yang diceritakan Kang Murod. Bahkan di situ Haji Rosid meminta ampun kepada Tini
Tini sendiri pun dengan lapang dada, penuh keikhlasan, toh anaknya masih hidup, dia pun memaafkan. Haji Rosid yang mendengar Tini berkata sudah memaafkan perbuatannya, dia pun terlihat bahagia. Lantas Haji Rosid merogoh tas yang dia bawa, memberikan sesuatu kepada Tini. Bahasanya hitung-hitung duit kompensasi bekas mengobati Murod. Ini sini Mbak Tini ada untungnya juga loh. 2 kali dapat duit cuma-cuma. Pertama waktu ditumbalkan sama Haji Tutur. Yang kedua anaknya ditumbalin Murod, dapat uang kompensasi juga. Yang kedua mau ditumbalkan oleh Haji Rosid, si Murod, Mbak Tini itu dapat uang kompensasi juga. Aduh, gak usah Pak Haji, gak usah. Saya ikhlas, saya sudah memaafkan. Gak apa-apa Tin, gak apa-apa. Tolong terima saja. Ini aman kok, bukan uang tumbal. Ini buat ganti biaya si Murod berobat saja. Tapi kebanyakan Pak Haji. Gak apa-apa, Bapak ikhlas. Kamu terima Tin. Ya sudah, kalau Pak Haji maksa, saya terima Pak. Walaupun bahasanya seperti itu, senang juga si Tini. Ya maklumlah manusia kan. Lah, selepas itu Haji Rosid hanya tersenyum, lalu teriak memanggil Komar. Tak lama Pak Komar pun datang tergopoh-gopoh. Iya Pak Haji. Bagaimana Pak? Sudah, sekarang bawa Bapak pulang. Baik Pak. Dipapah lagi lah tusik Pak Haji Rosid sama Komar. Komar pun pamitan ke Tini. Tin, Akang pamit dulu Tin. Iya Mang, hati-hati. Komar dan Haji Rosid pun langsung menuju ke mobil sedan hitam, lantas melaju meninggalkan halaman rumah Tini. Tini hanya mengusap dada. Melihat kembali ke uang yang diberikan Haji Rosid, ternyata jumlahnya cukup besar. Tini main aman. Dia sisihkan 10% dari uang pemberian Haji Rosid, yang 10%-nya itu Tini bawa ke musola, dia masukkan ke kotak amal. Biar sisa uangnya aman Tini gunakan karena sudah dibersihkan. Jadi kalau curiga dapat uang cuma-cuma dianggap duit tumbal, lu bersihin aja. Mau 10% atau 2,5%, kalian sodakohkan. Insya Allah uang itu aman digunakan. Seperti yang terjadi kepada Mbak Tini. Namun siapa sangka selepas 4 hari Haji Rosid datang ke rumahnya. Waktu itu Tini yang memang lagi libur kerja karena wartegnya Bu Atun tutup, lagi ada keperluan keluar kota, balik ke Tegal ke kampung asalnya. Tini yang lagi nongkrong sama para tetangga, di mana di situ ada istrinya Pak Eko dan ibu-ibu yang lain. Yang tak ada cuman istrinya Pak Komar. Nah di sini Mbak Tini kan bertanya ke istrinya Pak Eko. Bu Eko, itu istrinya Pak Komar kemana ya? Gak tahu Soalnya tadi selepas subuh, istri Pak Komar itu dijemput sana anak buah suaminya. Anak buah suaminya? Maksudnya itu loh, anak buahnya Pak Komar di Purnitur. Pak Komar itu kan kepalanya pelayan, kepala kuli. Oh gitu. Emang kemana Bu? Gak tahu, ucap Bu Eko. Nah lagi asik pada ngerumpi nih, maklumlah ibu-ibu, tiba-tiba terdengar suara sirine ambulan masuk ke kampung Sugih Mukti. Loh Bu, itu kok ada ambulan? Siapa yang sakit ya Bu? Ucap Tini. Ibu-ibu pun pada ribut, menerka-nerka itu ambulan bawa siapa. Begitu masuk ke arah mereka, mobil itu pun lewat tepat di depan kerumunan ibu-ibu dan mengarah ke satu rumah yang tak lain adalah rumahnya Pak Komar. Tentunya nih ibu-ibu yang kepo itu langsung lari ke rumah Pak Komar. Alangkah kaget mereka. Istri Pak Komar keluar dengan bercucuran air mata. Matanya begitu sembab. Begitu pintu belakang mobil jenazah dibuka, ada sosok terbaring kaku keluar dari sana, digotong 3 orang. Begitu melihat wajah orang itu, semua orang pun kaget. Sampai Tini menganga menutup mulutnya.
karena sosok jenazah yang dikeluarkan ternyata adalah Pak Komar, anak buah dari Haji Rosid yang dulu mengantar Haji Rosid ke rumah. Kabarnya Pak Komar ini terlibat kecelakaan saat mengantarkan sofa dan kursi pesanan konsumen dari toko furniturnya Haji Rosid. Sadarlah Tini, sepertinya Komar jadi tumbal pengganti dirinya. Tumbal pengganti Murod, anaknya Tini yang tadinya mau ditumbalkan oleh Haji Rosid. Namun tak ada orang yang tahu. Tini pun hanya menerka-nerka saja. Singkatnya hari itu orang sugih mukti, khususnya yang pada miskin nih, yang setara-setara sama Komar dan Tini gitu kan, itu pada bantu. Karena yang orang-orang kaya nggak mungkin mau bantu. Dibawa dikebumikan lah tuh jenazah dari Pak Komar ini. Selepas selesai penguburan, ketika acara tahlilan malam harinya, yang katanya biaya ditanggung oleh Haji Rosid, Tini yang ikut bantu-bantu masak di rumahnya istri Pak Komar. Ketika bapak-bapak selepas isya pada berdatangan, ternyata di antara mereka ada pula hadir sosok Haji Rosid, yang ketika Haji Rosid papasan dengan Tini di halaman, Haji Rosid hanya memberi isyarat. Tentu saja dengan isyarat itu saja Tini pun tahu memang betul dugaannya Komar mati jadi tumbal Haji Rosid. Selepas kejadian itu, Tini semakin muak tinggal di Sugih Mukti. Dia sudah begitu muak dengan orang-orang kaya yang menganggap orang-orang miskin seperti dirinya, seperti hewan ternak untuk ditumbalkan untuk pesugihan mereka, hanya dengan sedikit kebaikan sebagai sarana tumbalnya. Tini begitu muak dengan para pelaku pesugihan dan muak dengan kebaikan mereka. Sampai Tini tak bisa membedakan lagi mana kebaikan yang tulus atau kebaikan yang ujungnya adalah kematian. Singkat cerita, Murod lulus SMP. Inginnya sih Murod lanjutin ke SMA. Namun Tini belum ada biaya. 1 minggu pasca kelulusannya Murod, pagi hari itu, tepat 6 tahun sudah, hilangnya Amir tanpa kabar pasti. Pagi hari itu, Murod membantu sang ibu menjemur pakaian di samping rumah. Sedangkan Tini nyapu di halaman depan. Ketika Tini sedang menyapu di halaman depan rumah, saat itulah ada seorang lelaki berjalan gontai. Begitu tiba tepat di depan halaman rumah Tini, Tini yang belum sadar masih asik menyapu. Sampai terdengarlah suara, "Assalamualaikum, Tini." Tini terdiam. Suara itu suara yang begitu dia rindukan. Suara yang 6 tahun tak pernah lagi terdengar di telinga Tini. Ketika Tini mendongak, Tini seperti melihat setan. Di hadapannya berdiri sosok lelaki bertubuh kurus dengan jambang yang begitu panjang, muka yang penuh kerutan. Kang Amir, ucap Tini. Ternyata lelaki di hadapannya itu adalah Amir, suaminya yang 6 tahun hilang tak ada kabar. Tini menangis langsung memeluk Amir. Sedangkan Murod menghentikan menjemur pakaian, dia kebingungan. Itu siapa? Murod pun berjalan mendekat ke halaman rumah. "Kang, ini Kang, anak kita Kang, Murod." Murod pun lari. Berpelukanlah ibu, anak, dan bapak yang baru muncul selepas 6 tahun menghilang.
Pecah tangis keluarga kecil ini. Lantas, selepas Tini bisa kembali menguasai diri, dia ajak suaminya masuk ke dalam rumah. Di situ, Amir menangis sejadi-jadinya meminta maaf di depan Tini dan anaknya. 6 tahun tanpa sengaja Amir menelantarkan istri dan anaknya itu. Di mana ternyata, menurut cerita Amir bukannya menikah dan berkeluarga lagi di luar kota. Tetapi Amir dijebak oleh majikannya sendiri. Sampai Amir harus mendekam di penjara 6 tahun lamanya. Ya Allah. Tini mendengar suaminya 6 tahun menderita di balik jeruji karena dijebak majikannya sendiri. Tini dan Murad pun yang tadinya suudzon kepada Amir, mereka berdua pun meminta maaf sambil menangis. Pelukan hangat pun kembali mereka bertiga lakukan. Di situ Amir menangis haru. Tini istrinya, walau 6 tahun tak dinafkahi, tak pernah diberi kabar karena dia yang ada di balik jeruji, tetap setia dan tidak menikah lagi. Dan di situ, di depan Tini, di depan Murad anaknya, Amir berjanji akan berusaha keras membahagiakan mereka berdua. Dan malam harinya, Tini dan Murad menceritakan 6 tahun yang begitu berat yang mereka berdua lalui. Di situ Amir pun terkejut karena Tini dan anaknya hampir mati dijadikan tumbal para pemuja iblis di kampungnya. Dan semenjak saat itu, Amirlah yang menggantikan kembali posisi Tini sebagai pencari nafkah. Amir bekerja keras, serabutan, jadi kuli bangunan, jadi apapun asal bisa menghasilkan uang untuk anak dan istri. Walau tak seberapa, tapi karena sudah bisa berkumpul kembali, Tini dan Murad pun lebih bahagia. Sampai akhirnya ada program transmigrasi dari pihak kabupaten, dari pemerintah kabupaten ke desa-desa. Nah, disitulah Tini, Murad, dan Amir akhirnya memutuskan ikut program transmigrasi ke Sumatera, meninggalkan kampung Sugih Mukti, kampung laknat yang isinya sebagian besar para pemuja iblis yang hampir 2 kali mau melenyapkan nyawa Tini dan Murad anaknya. Singkatnya, rumah peninggalan Aki Salija pun Tini jual. Uangnya tidak Tini gunakan, tetapi Tini sumbangkan atas nama Aki Salija. Walaupun sebagian kecil Tini bawa untuk bekal nanti di Sumatera sana. Berangkatlah nih keluarga kecil ini ikut transmigrasi ke Lampung, di mana ada 2 keluarga pula dari Sugih Mukti yang ikut program sama dengan mereka. Sampai akhirnya di Lampung itu, keluarga kecil ini pun merintis dari nol kembali kehidupan mereka. Sampai beberapa tahun lamanya tinggal di Lampung, Murad pun akhirnya dikaruniai 2 adik dari ibu dan bapaknya. Di mana selepas Murad dewasa, Amir dan Tini ibunya memutuskan kembali pindah ke Pulau Jawa, hanya saja ke tempat yang berbeda. Pulang ke Jawa, mengikuti salah satu saudara Murad yang tinggal di daerah Jawa Barat waktu itu. Membeli rumah dan tanah tak jauh dari saudaranya, Amir. Disitulah Amir, Tini, Murad dan kedua adiknya memulai hidup baru di Pulau Jawa selepas beberapa tahun transmigrasi di Sumatera. Dan saat ini Bu Tini dan Pak Amir
memang sudah bertahun-tahun lalu meninggal dunia karena usia yang sudah tua. Murad sudah menikah. Kedua adiknya pun sudah berumah tangga pula. Dan saat ini Kang Murad merantau di daerah Bandung bekerja dengan istrinya. Dan ketika Kang Murad menceritakan kisahnya, Kang Murad pun berkata dengan penuh keyakinan, kalau di Sugih Mukti hingga saat ini pun masih banyak yang menjadi pemuja iblis untuk memperkaya diri. Itulah kisah yang dituturkan oleh Kang Murad tentang kampung pesugihan yang penghuninya setengah manusia, setengah iblis dalam batinnya. Kaya raya di dunia bergelimang harta, rumah mewah, mobil-mobil mewah terparkir di setiap rumah. Tetapi itu hakikatnya, mereka sedang membangun pemukiman untuk mereka dari tiang-tiang api neraka. Ingat, sesusah apapun kita, jangan pernah tergoda dan tergiur untuk mendapatkan harta secara instan lewat jalur pesugihan menyembah setan. Karena akibatnya, siksa dunia dan siksa akhirat pasti akan menanti untuk mereka para pemuja iblis dan antek-anteknya.